saya Nur Hidayah dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian utang wesel jangka panjang. Wesel adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari penerbit kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu atau orang yang telah ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Jenis-jenis utang wesel jangka panjang. A. Wesel tidak berbunga. Utang dengan janji tertulis yang jumlah nominalnya akan dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran. Pembayaran sebelum jatuh tempo akan mengurangi jumlah uang yang dibayar dari nilai nominal. Selisih nominal dengan jumlah yang dibayar saat jatuh tempo disebut diskonto. Hari diskonto dihitung mulai tanggal dijual atau dibeli sampai dengan tanggal jatuh tempo. Perkenalkan, nama saya Nila Sari. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal mengenai utang wesel jangka panjang. Berikut adalah contoh soalnya. Pada tanggal 31 Desember 2019, PT Senandung meminjam uang sebesar 120 juta yang dibayar dengan promes berbunga 10% dan akan dilunasi dalam jangka waktu 6 tahun. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Senandung adalah sebagai berikut. Kas debit 120 juta dan utang wesel dikredit 120 juta. Berdasarkan kasus di atas, PT Senandung melunasi utang weselnya pada tanggal 31 Desember 2015, sehingga perhitungan utang pokok pinjaman dan bunga adalah sebagai berikut. Nilai nominal sama dengan 120 juta. Bunga 120 juta dikali 6 dikali 10 per 1 dikali 100, sehingga diperoleh nilai sebesar 72 juta. Nilai tunai saat jatuh tempo sebesar 192 juta rupiah. Maka jurnal per 31 Desember 2015 adalah utang wesel di debit 120 juta, biaya bunga sebesar 72 juta di debit, dan kas sebesar 192 juta di kredit. Selanjutnya contoh wesel tidak berbunga. PT Mekarjaya menandatangani wesel dengan nilai nominal sebesar 93 juta rupiah dengan jangka waktu 3 tahun. Nilai tunai saat didiskontokan sebesar 90 juta rupiah. Maka untuk jurnalnya adalah kas di debit 90 juta rupiah, biaya bunga di debit senilai 3 juta rupiah, dan utang wesel di kredit senilai 93 juta rupiah. Perkenalkan, nama saya Rena Mariana, saya dari kelompok 4 akan membahas tentang obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata, obligasi adalah surat utang yang dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya. Jadi, obligasi termasuk dalam surat utang jangka menengah panjang. Keuntungan berinvestasi dalam obligasi. Yang pertama, keuntungan berasal dari selisih harga obligasi yang diperdagangkan. Kedua, bunga obligasi lebih tinggi daripada deposito. Ketiga, mudah diperdagangkan dalam bursa efek dan di luar bursa. Catatan utang obligasi bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, obligasi yang diterbitkan dicatat dalam jurnal formal. Jurnal obligasi yang diterbitkan, obligasi belum beredar di debit, otoritas utang obligasi di kredit. Jurnal termasuk penjualan obligasi, kas di debit, obligasi belum beredar di kredit. Kedua, obligasi yang diterbitkan tidak dicatat dalam jurnal formal. Jurnal transaksi penjualan obligasi, kas di debit, utang obligasi di kredit. Yang pertama, obligasi koprosasi. Obligasi koprosasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara atau BUMN atau perusahaan swasta. 2. Obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah.
Di Indonesia, obligasi jenis ini diterbitkan setiap 1 tahun sekali dengan nama obligasi negara retail atau ORI. Pertama, diterbitkan pada Agustus 2006. 3. Obligasi daerah. Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Pada tanggal 10 Januari 2015, PT Sentosa menerbitkan 300 lembar obligasi dengan nominal Rp 100.000 per lembar. Penyelesaian jurnal. Cara pertama, transaksi penerbitan obligasi. Jurnalnya, obligasi belum beredar debit Rp 300 juta, otoritas utang obligasi kredit Rp 300 juta. Jurnal penjualan obligasi, kas debit Rp 300 juta, obligasi beredar kredit Rp 300 juta. Cara kedua, jurnal penjualan obligasi, kas debit Rp 300 juta, utang obligasi kredit Rp 300 juta.